Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Febriana Putri dengan NIM 0568565889 dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Sejarah Pancasila dimulai pada awal kemerdekaan tahun 1945. Negara kita berjuang merebut kemerdekaan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Pelajaran yang bisa kita ambil ialah sebuah negara yang besar dibangun atas adanya kesepakatan, persatuan, dan toleransi yang besar. Maka dari itu, sebagai generasi bangsa, di era digital seperti ini, kita harus sadar bahwa Pancasila disusun atas adanya kesepakatan, meskipun dengan latar belakang yang beragam. Selanjutnya, masa Negara Republik Indonesia Serikat, tahun 1949. Pembentukan TES ini berpotensi memecah belah persatuan bangsa, namun pada akhirnya Indonesia tetap kembali ke bentuk negara kesatuan. Nilai yang mencerminkan peristiwa ini yaitu sila ketiga, karena tentang pentingnya semangat persatuan bangsa. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan. Selanjutnya, demokrasi terpimpin, yaitu penerapan sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berpusat pada presiden, yang artinya jauh dari sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nilai Pancasila yang terkandung sudah jelas ada pada sila kedua dan sila keempat. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita harus mewujudkan sistem demokrasi seperti musyawarah dan kebebasan untuk berpendapat. Sebagai generasi muda, penting untuk kita bisa berpikir kritis dan menghargai hasil dari musyawarah. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada masa ini, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi terjadi begitu besar. Namun, adanya pembatasan demokrasi dan penekanan ideologi Pancasila secara formalitas. Pada sila pertama dan sila kelima mencerminkan peristiwa pada masa Orde Baru. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan hakikatnya, bukan hanya untuk formalitas saja. Kita sebagai generasi muda diharapkan dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan tetap ada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang terakhir adalah reformasi, di mana masa ini adalah transisi dihapuskan Orde Baru dan digantikan era reformasi, di mana demokrasi dan HAM ditegakkan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya keberagaman, yang kemudian mencari cara untuk memelihara harmoni masyarakat. Nilai Pancasila yang terkandung yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pelajaran yang dapat diambil, terutama kita sebagai generasi muda, yaitu dapat menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, saling membantu sesama, dan selalu memegang nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.